baitihi ajma'in wa ila musannif hadil kitab wa mukatibil hadil kitab wa masyayikhi wa ustadihim wa usuli wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'ihim wa jami' talamitana wa muridina wa limanfaati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'atu asharata, dan makalah yang ke-19. An Sufyan as-Sauri, dari Sufyan as-Sauri. Beliau ini termasuk rombongan tabi'in ya. Rahimahu, semoga memberikan rahmatuhu kepada Sufyan as-Sauri. Siapa Allah Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkataan Imam Sufyan as-Sauri ya. La yajtami'u, tidak akan berkumpul fi hadas zamani, di dalam inilah zaman, li akhadin, untuk satu orang pun, tidak terkecuali malan, apa malun gitu ya. La yajma'u, tidak akan mengumpulkan fi hadas zamani, di dalam inilah zaman, li akhadin, untuk satu pun orang, apa malun, harta, illa wa ingdahu, kecuali pasti ada pada dirinya apa khamsu khisalin, adapun 5 tingkah atau keadaan. Jadi menurut Imam As-Sauri, ay sifatul matmumati, artinya sifat yang tercela. Menurut Imam As-Sauri, orang kok mengumpulkan harta, menurut beliau, pasti pada dirinya ada 5 hal ini. Pasti pada dirinya terjadi 5 hal ini. Nanti diteliti sendiri-sendiri, apa iya, apa tidak. Apa yang disampaikan oleh Imam As-Sauri ini. Jadi menurut beliau, orang kok mengumpulkan harta, pasti terjadi 5 sifat yang tercela, 5 ini. Nah gitu loh ya. Yang pertama itu tulul amali, panjangnya angan-angan. Amal pakai hamzah dengan amal pakai ain itu beda. Kalau pakai hamzah seperti ini itu angan-angan namanya. Tapi kalau pakai ain baru perbuatan. Tarok kobu, artinya memantau apa mengamati apa menginjeng-injeng, meneliti, mengintip atau meneliti sesuatu yastaba, itu yang jauh, apa khusuluhu, berhasilnya ma. Nah, yang pertama tulul amal itu artinya mengamati sesuatu yang hasilnya itu jauh sekali. Sesuatu yastab, itu yang jauh, apa khusuluhu, hasilnya ma. Yastab itu yang menjadikan jauh, apa khusuluhu, hasilnya ma. Hasilnya ma. Jadi yang disebut tulul amal itu gini. Yang disebut tulul amal adalah memantau-mantau atau mengamati atau apa tadi Pak? Meneliti sesuatu yang pasti jauh sekali hasilnya. Itulah ya, itu tulul amal. Contoh gini, tulul amal itu gini contohnya. Ini aku nanam sawit, pokoknya nanti 1 hektar, isinya nanti 140, nanti aku pupuk terus, ya kan? Nanti per batang itu ada 2 buahnya, 140 kali 2 berapa? 280 tandan, ya kan? Per panen, kali per kronosa pupuk terus, per tandannya itu 50 kilo. Nah, jadi 1 pikul setiap 1 batang per 2 minggu kali 3.000 umpama 14 ton, ya kan? 1 hektar tadi katanya. Pokoknya aku besok beli Pajero beristri 4, umpama kan, buat gedung dan segala macam, ya kan? Nah, itu nama tulul amal tuh begitu.
Jadi mengangan-angan atau mencermati atau mengamati sesuatu yang hasilnya itu terjadinya itu jauh sekali. Nah, itu namanya tulul amal. Itu begitu. Seperti angan-angannya Pak Guru Tamrin itu loh. Nah, itu pokok angan-angannya pokoknya aku besok di Sekernan ya punya istri, Kutoboyo ya punya, nah, di Olak Besar ya punya, nah, Olak Jong ya punya. Nah, terus itu saya tinggal duduk manis, dia lah yang saya suruh kerja. Nah, jadi sesuatu yang agak-agak nggak mungkin. Nah, itu namanya tulul amal ya kan. Rupanya sikok wae, nggak habis-habis kena marah terus pula ya kan itu. Nah, itu namanya tulul amal. Nah, kata Imam As-Sauri, kalau orang kok mengumpulkan harta, itu pasti ada angan-angan begitu gitu loh. Entah iya entah tidak itu saya udah tahu. Orang kok ngumpulin harta, itu kata Imam As-Sauri itu pasti ada angan-angan yang seperti itu. Nah, itu gitu ya. Nah, itu yang pertama. Nah, itu yang bahasanya Pak Lupi itu ngaji lah, nah, gitu. Yang nomor 2, ya kan, wakirsul golibi, dan juga cinta yang mengalahkannya. Nah, artinya dia itu menjadi budaknya dunia. Nah, cinta yang mengalahkannya. Nah, khirsun itu cinta, bronto itu bahasanya apa di situ? Cinta yang mengalahkannya. Nah, khirsun golibun, cinta yang mengalahkannya. Bahasa Jawanya tuh bronto. Bronto bahasa Indonesia ini apa Pak Dino? Cinta yang sangat tuh loh. Cinta buta. Nah, kata Ripita cinta buta. Jangan Ripita ya. Cinta melek lah Ripita. Cinta sadar lah ya. Cinta yang mengalahkannya, cinta buta lah bahasanya ya, betul Ripita tadi lah, cinta buta. Nah, kepada dunia maksudnya. Contoh-contoh gini, contoh ya kan. Orang itu lagi kalau mengumpulkan dunia, ini contoh, mau bidang sawit, ya itu udah urus kena panas ya dia rela kepanasan ya kan, sawit itu bersih lah sampai bersih. Nah itu piringi segala macam, tahan dipupuknya, disemprotnya ya kan, itu lah punya ternak, cinta ternak ya begitu, tahanlah dia tuh ngarit ya kan. Nah, pokoknya mengabdilah dia kepada ternak tadi, mengabdilah dia kepada sawit tadi, mengabdilah itu kepada apa namanya duit tadi dan lain sebagainya. Entah ya tidak, ini kata-kata Imam As-Sauri, Sufyan As-Sauri gitu loh ya. Entah ya tidak, kita tuh merasakannya apa tidak, coba nanti diangen-angen apa iya apa tidak ya. Nah kan gitu. Nah, yang pertama tadi panjang angan-angan, yang kedua ini jadi budaknya dunia itu gitu loh maksudnya, karena saking cintanya gitu loh. Qolat mu'alif rahimu, tayo tidak nanti diangan-angan ya itu. Jadi abdinya ternak, jadi abdinya sawit, jadi abdinya karet, jadi abdinya batu bara dan lain sebagainya itu. Nanti apa iya apa tidak saya tidak tahu, ini kata-kata dari Sufyan As-Sauri itu gitu. Tayo tidak nanti kita teliti diri kita. Qolal mu'alif rahimahullah. Farrogibu, maka adapun cinta fid dunia, di dunia, di dalam masalah dunia itu malumun, sangat dikecam atau dicela. Cinta dunia itu dicela. Wa talibu fuduliya, dan mencari lebihannya dunia itu matmumun, juga tercela. Warrogbatu, dan mencintai. Warrogbatu, dan adapun mencintai itu innama takhtassu, sesungguhnya khusus apa cinta, bima, yang disebut cinta di sini maksudnya cinta dunia itu takhtassu khusus bima, dengan sesuatu jawaza yang melebihi haddal hajati, kepada batas keperluan atau kepentingannya. Yang dihukumi cinta dunia yang dimaksud di sini itu dia mencari dunia itu melebihi batas kebutuhannya.
Ini masuk galon itu. Nah, itu ya. Nah, masuk galon tidak, pokok tulisannya begitu. Nah, harus dibaca seperti itu. Nah, itu ya. Nah, golal malih, bro. Itu disebut namanya termasuk cinta dunia. Itu termasuk hirsun golib tadi, itu ya. Itu. Jadi khusus yang disebut cinta dunia itu yaitu dia mengumpulkan dunia melewati batas kebutuhannya. Nah, itu menurut ini. Wal fudulu, dan yang disebut fudul. Jadi rogib tadi cinta, rogbah tadi cinta banget, fudul itu berlebihan ini ya. Wal fudulu, dan adapun berlebihan itu innama, yang toliku sesungguhnya pergi atau mencari siapa seseorang, alama atas sesuatu, zada yang berlebih, ala godril kifayati atas kira-kiranya kecukupan. Pokoknya dia nyari sudah cukup tuh masih nyari gitu loh. Nah, itu namanya fudul, berlebihan. Menurut ini gitu loh ya. Itu. Ya, tapi kalau kelas-kelas kita itu ya jangan begitu. Ini walaupun tulisannya begitu, kalian jangan begitu, kakek nurutin ini. Nah, aku kere wae lah kalau begitu lah, repot pula nanti. Yang bangun tuh ngaji olajong nanti siapa itu? Nggak jadi itu nanti ya. Itu. Nah, artinya kan apa? Oh, butuh untuk contoh tadi kemarin bangun itu segala macam ya kan itu. Ini nanti diterangkan oleh Nabi. Qala sudah bersabda siapa Nabi, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang agak mending ya. Laisa, tidak ada siapa khairukum, sebaik-baik kalian itu man orang-orang tarokat dunia, yang meninggalkan dunia li akhirati untuk akhirat. Artinya kata Nabi apa? Yang terbaik di antara kalian itu bukan kok ndak mau kerja, ndak mau nyari dunia gara-gara katanya ingin akhirat gitu loh ya. Sebaik-baik kalian itu bukan kok dia meninggalkan dunia yang alasannya karena untuk akhirat. Itu alasannya Pak Tamrin gue males. Alasan orang malas itu ya. Maksud Nabi itu begitu. Jadi tidaklah itu sebaik-baik kalian, yaitu orang-orang yang meninggalkan dunia alasannya untuk akhirat. Kenapa Pak Tarun tidak kerja? Aku yang penting amal untuk akhirat. Enggak baik itu kata Nabi. Gitu ya. Enggak sebaik-baiknya maksudnya. Walal akhirata, dan juga tidak sebaik-baik di antara kalian semua dia meninggalkan akhirat di dunia karena ingin dunia. Juga bukan sebaik-baik kalian andaikan kok meninggalkan akhirat gara-gara ingin mencari dunia. Pak Lutfi itu ya tidak baik kalau meninggalkan dunia gara-gara ingin akhirat tok. Sebaliknya ingin dunia tok tapi meninggalkan akhirat ya nggak baik gitu. Walakin khairukum, tetapi sebaik-baik kalian semua itu man orang-orang akhoda yang mengambil bagian min hadi, dari inilah bagian dunia, wahadi, dan juga ini bagian akhirat. Ini hadis umum ini ya, cocok untuk kita semua ini. Senang ini, enggak macam yang Sufyan Tsauri tadi ya itu. Itu. Jadi sebaik-baiknya itu malah kata Nabi, yo nyari dunia, yo nyari akhirat gitu. Yo dunia yo akhirat. Jangan sok-sokan. Qolal mu'arif. Kelasnya kita tuh masih begitu ya kan. Qolal mu'arif rahimah. Ngapa Pak Dino? Kok di rumah wae? Aku yang penting akhirat. Yo kalau kelasnya kita Pak Dino yo ngelih tenan. Keyakinan tadi kita tadi, ketakwaan kita tadi, ya kan? Itu belum mumpuni untuk kelas itu. Begitu loh ya. Ya kalau kelasnya Pak Tamrin yo tawakalnya sudah tinggi. Biar dia makan tidur santai wae. Wong kelasnya Pak Tamrin. Raketang ya kepalanya sampai botak, sampai putih apanya kan? Apanya itu rambutnya gitu. Kalau Pak Dino jangan ya gitu. Ya kelasnya kita
khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Sebaik-baik kita itu ya ngambil bagian dunia ini. Sebatas umumnya kita jangan berlebihan. Jangan sampai lewat-lewat waktu tadi pula gitu. Ya mengambil bagian akhirat. Itu gitu ya. Waruya dan diriwayatkan an Nabi dari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala sudah bersabda siapa baginda Nabi, nikmal matiyatu adapun nikmat yang diberikan apa dunia itu juga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting bagaimana kata Nabi fartakhiluha, maka menaikilah, menggunakanlah, membawalah kalian dunia yang kalian punya itu untuk apa tuh baligukum untuk menyampaikan kalian semua al akhirata kepada akhirat gitu loh. Yang bagus itu ya dunianya ya bagus untuk naikan atau untuk kendaraan atau untuk amal menuju akhirat loh, maksudnya gitu. Itu kata guru-guru termasuk Agus Baha itu ya, itu justru yang penting itu malah di dunia ini, maksud bukan dunianya loh ya. Yang penting itu malah saat kita di dunia ini itu menjadi penentu kita besok di akhirat, bukan bebenduannya maksudnya. Ya artinya apa? Pak Sekdes dapat pahalanya sodako, kan bisa sodakohnya kalau di dunia. Kalau tidak punya duit macam mana nak sodako, kan gitu. Nah, tapi kan masih di dunia masruatul akhirat. Dunia itu sebagai tunggangan atau jembatan untuk menyelamatkan kita menuju akhirat. Sesuai dengan sabda Nabi ini, nikmal matiyatud dunya fartakhiluha tubaligukum al akhirah. Sebaik-baik nikmat yang diberikan oleh Allah yaitu nikmat dunia ini, tapi yang bagaimana yang membawa kita, menyampaikan kita untuk selamat di akhirat gitu loh. Jangan dunia yang membuat kita lalai tadi maksudnya. Jangan dunia yang menjadikan kita malah berfoya-foya di dunia lupa dengan akhirat. Ya kalau tidak ada dunia macam mana nak Pak Sekdes umroh, macam mana Pak Sekdes nak sodako, macam mana nak bangun musola dan lain sebagainya, kan? Dengan ngimpi nggak bisa. Ngapa? Aku nak umroh, ngapa? Kok nggak kerja kau? Sambil ngimpi lah. Nah, itu ulul amal tadi, gitu ya. Angan-angan yang ngawur tadi, mimpi di siang bolong tadi. Itu kalau kelas-kelas kita Pak Janis ya harus ngumpulin duit untuk umroh, untuk haji, untuk sodako gitu. Ya beda dengan kelasnya Pak Tamrin tadi gitu kan. Beda makom dia. Ya Allah gitu aja, besok ya ada yang umrohkan, itu beda. Makomnya beda gitu ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi intinya bisa dipahami ya. Intinya bukan kok Nabi, bukan kok Allah tuh melarang untuk mengambil bagian dunia ini. Tapi maksudnya itu bagaimana caranya bahwa dunia itu bisa membawa kita selamat di akhirat. Saya tuh ada hadis yang agak-agak enggak terima. Ada hadis yang agak-agak tuh sebenarnya enggak terima, tapi macam mana lagi wong tulisannya ada. Itu ada hadis tuh begini. Besok itu di akhirat itu ada 3 golongan. Berebut nak masuk surga. Nah, itu agak-agak tidak terima tuh sebenarnya. Cuman macam mana lagi wong tulisannya begitu. Jadi di situ kalau tidak keliru itu 1 orang alim, 2 orang mati syahid, 3 kalahnya lagi sama orang kaya, orang alim itu. Yaitu orang yang kaya, tapi apapun keperluan agama ini diloskannya. Nah itu namanya goniun sakyun di situ kan, orang kaya yang dermawan gitu. Lah akhirnya apa? Kan berebut orang 3 ini nak masuk surga. Wah, akhirnya kalau berebut kan repot orang banyak. Orang kaya yang apa namanya besok di akhirat, orang yang kaya yang apa namanya
Yang dermawan tuh ya banyak, nggak Pak Muklis wae dikira oleh dewek, lainnya banyak besok, nggak Pak Sekdes wae gitu. Yang orang apa namanya suhada, orang mati syahid ya banyak, nggak yang dari Kutoboyo wae, nggak yang dari Matagual wae. Orang alim ya banyak, nggak Pak Tamrin wae, dikira Pak Tamrin wae orang alim sih. Besok di akhirat ya banyak, Pak Tamrin kari dewe tak apa besok, ya kan itu. Lah itu berebut 3 golongan itu untuk masuk surga. Akhirnya kan macam orang demo. Nah, bukan demo yang ini ya, saya tidak ngurus itu ya. Nak masuk surga maksudnya. Nah setelah itu akhirnya apa? Akhirnya sama Allah merintahkan Jibril, Jibril itu atasi itu bagaimana itu. Akhirnya iyalah Jibril datang ke situ. Ditanyoi lah, wahai orang yang mati syahid, kamu kenapa kok ingin duluan masuk surga? Iya, tegaknya agama karena saya yang berjuang, ibaratnya darah saya untuk agama ini. Oke. Lah terus kamu tahu seperti itu dari siapa? Bahwa mati syahid itu baik atau mati syahid itu mendapat fadl dari Allah? Ya dari para guru, dari para ulama. Loh, terus adab tata kramamu ke mana? Kok kamu ibaratnya mau mendahului gurumu? Oh iya, kakek dulu. Nah kan itu. Ditanyailah ibaratnya itu orang yang kaya tadi. Nah, orang yang kaya tadi, yang loman tadi. Nah gitu kan. Kenapa kamu kok nak mau masuk surga? Iya, agama ini banyak saya ya Allah yang modali, Jibril yang modali. Umpama ini di pengajian ini, saya banyak modalnya umpama kan. Pak Muklis lah umpama kan gitu. Pak Sekdes lah umpama. Pak Lupi lah umpama yang banyak-banyak duitnya tuh. Pak Tamrin tidak ikut itu. Pak Tamrin yang ulama tadi dia kan itu. Iya, aku banyak jajan loh. Oke. Terus kamu tahu bahwasanya kalau sodakoh, kalau ibaratnya loman itu baik, itu dari siapa? Ya dari para guru-guru, para ulama. Loh, kamu kok nandahuluin Pak Tamrin? Kamu kurang ajar nama. Oh gitu, oke. Akhirnya, kan, Pak Tamrin memang dia udah urun kan, diam aja dia di belakang. Akhirnya ditanyalah sama malaikat Jibril. Sini. Kamu kan orang alim Pak Tamrin. Iya. Jadi macam mana ini? Ini harusnya kamu memang. Orang ini kan taunya itu kan dari kamu. Iya, Jibril. Sebetulnya orang ini taunya dari saya. Tapi kalau nggak ada macam Pak Sekdes yang bangun musola, ya, macam Pak Muklis yang danain musola, yo nggak jalan saya ini. Saya masih utang dia. Ya akhirnya apa? Yo kalah akhirnya dalam cerita itu. Akhirnya Pak Tamrin tadi ngalah, orang alim tadi ngalah. Sudahlah, orang-orang yang apalah biarlah duluan. Ikhlas kamu, ikhlas. Nah, itu kalahnya di situ Pak Guru. Itu ada apanya loh? Ada kitabnya loh ya. Itu. Sebenarnya tidak terima Pak Tamrin itu, tapi macam mana lagi? Tulisannya di situ dia merelakan orang-orang yang kaya, yang memodali agama ini disuruh duluan. Nah itu ceritanya tadi, gitu ya. Dia ngalah Pak Muklis, ngalah bukan tidak mau kalah, ngalah itu. Nah, itu seperti itu ya. Nah itu seperti itu. Ya artinya apa? Ini sesuai dengan konteks ini loh ya. Jadi kata Nabi, sebaik-baik pemberian dari Allah itu yaitu dunia yang menjadikan membawa kita sampai selamat kepada akhirat. Kita bisa sedekah ya di dunia ini, ya kan, dan lain sebagainya. Bisa berbuat baik ya ketika masih ada di dunia ini. Khusus masalah harta itu memang suatu kelebihan tersendiri. Harus bagaimana menjadikan kita tuh semakin cepat, semakin terdahulu, semakin terdepan untuk sampai di akhirat kan gitu. Menjadikan kita cepat bisa umroh, bisa haji, bisa zakat, bisa sedekah, bisa bantu bangun ini kebaikan-kebaikan. Kan kalau tidak ada duitnya tidak bisa. Maka nikmal matiyatu dunya fartakhiluha tuballighukumul akhirat. Justru yang kita berikan untuk madrasah, untuk masjid, untuk guru-guru ngaji, untuk guru-guru kita, untuk masyarakat yang baik-baik, fakir miskin, itulah nanti yang kita panen besok di akhirat. Kalau yang kita gunakan di dunia ini,
Yang tidak ada hubungan dengan itu cuman jadi itu loh celengan di belakang itu. Cuman itu jadinya. Oh jadi mobil Pak, rongsokan jadinya. Gitu ya. Jadi istri cantik Pak, keriput akhirnya. Dan lain sebagainya itu ya. Waqala, dan sudah berkata siapa Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Mana ini tadi? Karoma, semoga memuliakan siapa Allah wajahu kepada wajahnya Ali bin Abi Thalib. Adunya, adapun dunia itu darusidqin, rumah kebenaran, liman bagi orang-orang sodakoha, yang mensodakohkan siapa orang tersebut kepada dunia ini. Jadi dunia ini adalah rumah kebenaran bagi orang yang mau menggunakan mensodakohkan hartanya tadi. Yuk jangan semua, ada batasnya. Kalau dalam fikih kemarin jangan lebih dari sepertiga ya dari harta kita. Engko pengen ngaji iki wah terus harta ini dintekke sak bojo-bojo ini dibagi, enggak boleh. Aneh-aneh wae. Ya, pakai aturan, jangan ngawur. Wadarun najati, dan dunia ini adalah rumah keselamatan liman bagi orang-orang fahima yang faham anha tentang masalah dunia. Nah, jadi dunia ini sebenarnya ya rumah keselamatan untuk menuju akhirat tadi, tapi bagi yang paham gitu loh. Kalau yang tidak paham ya wah sengsara katanya. Kerja pagi sampai sore ya nggak kaya juga ya kan gitu. Padahal itu termasuk rumah kemewahan, rumah keselamatan asal yang paham tadi. Ya supaya paham ya ngaji sama Pak Tamrin tadi, nggak paham gitu kan. Wadarugonin dan rumahnya orang kaya. Liman bagi orang-orang tazawwada yang menjadikan bekal minha dari dunia. Di dunia ini ya bisa kaya sampai besok ke akhirat. Nah, ya kan? Jadi akhirat itu bisa di-booking dari mulai sekarang. Nah, itu ya kan itu. Artinya apa? Kita gunakan harta kita tadi sesuai dengan perintahnya Allah dan Rasul. Jangan untuk begini wae Pak Tamrin ya. Cita-cita kok nak begini wae. Lainnya, ibadah lainnya tuh banyak. Syukur-syukur ya ada yang hubungannya dengan ilmu gitu ya. Ilmu atau yang berhubungan dengan ilmu gitu. Wah itu ilmu lain kalau Pak Tamrin itu. Nggak sampai putih kalau itu ya kan itu. Gara-gara ilmu lain lah itu. Ya takutnya ngajinya tuh beda. Bukan ngaji. Nah itu repotnya. Wasakhus sadidun, dan juga kotoran yang sangat. Ai bakhilun mutoin. Ya, apa maknanya situ, Pak? Hah? Ay bakhilun mutoin artinya pelit dalam memberi. Mutoun. Apa di mana itu? Sahun sadidun. Kekikiran yang sangat gitu ya. Oh, yang patuh. Bakhil yang patuh. Wakilatul waroi, dan dunia mengumpulkan dunia itu akan menjadi sedikit sekali menjadikan warok. Ay adami artinya tidak adanya wirai. Sekarang kita sering dengar wirai itu apa sih? Nah ini fal warok, maka adapun yang disebut wirai atau warok tadi itu huwa. Adapun al warok itu ijtinabu subhati, meninggalkan perkara yang subhat. Subhat itu bagaimana sih? Tidak jelas halal dan haramnya. Khaufan, karena takut, minal wuku'i, dari jatuh, fil muharramati, di dalam perkara yang haram. Itu meninggalkan barang yang subhat. Mau tanya sama Pak Tamrin, ini halal apa haram? Entah yo, abu-abu. Nah itu ditinggalin, itu namanya subhat itu kan. Walal mu'alif rahimahu. Wakila, dan dikatakan, wa adapun yang disebut warok itu mulazimatul amali, terus menerus dalam beramal al jamilati, yang bagus. Termasuklah yang disebut wirai, yaitu terus menerus istiqomah untuk beramal kebaikan. Terus efek dari orang yang mencari dunia yang terakhir menurut Sufyan As-Tsauri,
wa nisyanul akhirati, dan menjadikan orang itu lupa kepada akhirat. Itu ya. Qala, sudah berkata siapa al-qailu, ahli syair, ya khatibud dunya ila nafsihi innalaha fi kulli yaumin khalilan tastankihul ba'la wa qad wata'at fi maudhi'il akhari minhu batila ma aqbalat dunya li khatabiha li qatlihim qatilan qatila inni limu gatarin wa innal bala ya'malu fi jismi qalilan qalila tazawwadu lil mauti zada faqat nadal munadir rahilir rahila. Ya khatibu dunya, wahai orang yang ngotar masalah dunia, ila nafsihi, untuk dirinya sendiri. Apa bahasanya itu Pak? Khatibu dunya ngomong ya. Wahai orang yang ngomongkan tentang dunia, ila nafsi, melamar ya. Melamar. Wahai orang yang mencari atau melamar dunia, ila nafsihi, untuk nafsu atau dirinya. Innalaha, sesungguhnya itu bagi dunia, fi kulli yaumin, di tiap-tiap harinya, itu khalilan, sebagai kekasihnya. Orang yang melamar atau mencari dunia, kata syair ini, pasti tiap hari menjadi kekasihnya dunia itu. Dilus-lus, dimek-mek, digeret-geret, ya kan, disemprot-semprot, dipupuk-pupuk. Nah, itu. Boyo bora. Tastangkihu, yang menikahi siapa pecinta dunia tadi, khotibud dunya, al-ba'la, sebagai pasangan. Waqat wato'at, dan sudah benar-benar menghubungi atau berhubungan badan ya, maksudnya itu siapa orang yang mencari atau meminang dunia tadi, itu tadi pokoknya berkecimpung terus gitu, kata syair ini. Entah ya tidak, saya tidak tahu, dirasakan sendiri. Fi maudhi'il ukhra, di tempat yang lain, minhu, dari baklun, itu badila, pengganti atau ganti. Ma'ak balad dunya li khitabiha, tidak akan menghadap apa dunia, li khitabiha, untuk orang yang meminang atau melamar dunia atau mencari dunia. Li qatlihim, karena membunuhnya dunia kepada mereka, qatilan dengan membunuh yang sebenar-benarnya terbunuh. Jadi orang-orang yang mengabdi kepada dunia itu, pokok lama-lama dunia itu menjadikan dia itu mati, sedikit demi sedikit, mati-matian mencari dunia. Ini sesungguhnya saya li muqtarin, bagi orang yang tertipu, wa innal bala, dan sesungguhnya bala itu ya'malu, mengerjakan fi jismi, di dalam jisimku, qalilan sedikit. Sesungguhnya orang yang berlebihan mencari dunia itu, termasuk dia itu mendapatkan bala, dia memakan bala tadi karena mencari dunia tadi kepada badannya sedikit karena kerja tadi, maksudnya yang ibaratnya keterlaluan tadi, badannya sampai hitam, kering, ya kan, sakit-sakitan, pegel, linu, letih, lesu, ya kan, kering, kerontang, capek, matanya sampai cekung dan lain sebagainya lah, rambutnya sampai putih, umpomo, ya kan, ya artinya bala itu karena cinta dunia tadi, gara-gara P3K tadi, ya kan, wah itu pokoknya dimakan dunia menjadi sakit badannya itu sedikit demi sedikit. Tazawwadu, maka mencarilah bekal kalian semua, lil mauti, untuk kematian, zada, maka untuklah bekal, fakot, maka saja. Ya maksudnya syair ini, sudahlah, dunia itu buatlah bekal saja untuk akhirat, jangan sampai menggerogotimu tadi.
Nada maka memanggil siapa munadi orang-orang yang memanggil arrohila. Santai saja dalam berangkatnya. Artinya dunia itu untuk tadi loh atau Nabi tadi loh untuk kendaraan untuk kesuksesan menuju akhirat. Sudahlah dunia itu jadikanlah kendaraan untuk menjadikan kesuksesan menuju akhirat. Irkabu artinya pada naiklah kalian semua markubukum kepada kendaraan kalian semua. Artinya bagaimana dunia itu untuk jembatan atau untuk kendaraan menuju kesuksesan akhirat. Yang seharusnya Pak Janes loh jalan kaki ya kan dari sano itu, dari sawitan sano berapa kilo Pak Janis? 5 kilo, tapi karena ada motor, ada dunia tadi, dunianya dikendarai untuk datang hadir ngaji, untuk datang ke masjid, untuk itu loh, untuk mempermudah diri lah gitu loh ya, menuju sarana menuju akhirat. Wasiru dan berjalanlah kalian semua fitorikil akhirati di dalam jalannya akhirat. Ya, intinya bagaimana? Intinya kata Nabi dalam hadis tadi ya, sebaik-baik kalian semua itu bukan ke orang yang meninggalkan dunia, juga sebaik-baik kalian itu bukan orang yang meninggalkan akhirat, tetapi sebaik-baik kalian itu yang ngambil dunia ini juga ngambil akhirat. Yang kedua, sebaik-baik nikmat yang diberikan Allah itu yaitu dunia, syukur-syukur yang banyak yang menjadi kendaraan menyampaikan kita menjadi nikmat lebih bahagia besok di akhirat. Itu wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.